Hai teman-teman, kita udah sampai ke part 2 dari cerita Teror Tukang Santet. Kali ini judulnya Wewe Gombel. Langsung aja kita mulai. Gadis kecil berusia 10 tahun itu memandang jengah langit yang sudah berubah, bermegakan oranye dan kekuningan. Penanda waktu bermainnya telah usai. Sepanjang mata memandang, tanah sekitaran desa menghijau dengan hamparan sawah, irigasi, perkebunan warga, dan hutan-hutan di sekitarnya. Jarak rumah-rumah sepanjang desa memang tidak begitu rapat. Suasana desa sore itu mulai sedikit sepi. Terlihat dari banyaknya warga yang mulai menghentikan aktivitas dan memasuki rumah masing-masing. Nuri sangat rindu suasana tempat tinggalnya dulu. Sebelum seluruh keluarganya memutuskan pindah dari Solo ke Pulau Boyan sejak 3 tahun yang lalu. Yang menjadi alasannya adalah nenek Nuri yang berprofesi sebagai pengusaha jahit mengalami kebangkrutan karena pemotongan mata uang. Solo termasuk kota yang cukup ramai, berbanding terbalik dengan Pulau Boyan. Pulau Boyan masih termasuk daerah tertinggal dan sangat terisolir pada masanya. Nilam, sahabat dekatnya yang sedari tadi tampak gusar, mengajak Nuri untuk segera pulang. Meninggalkan tanah lapang yang terletak di dataran tinggi yang dikelilingi pesawahan. Nur, ayo pulang, udah sore. Nuri berdecak. Matanya menelisir ke seluruh tanah lapang. Hanya tinggal 5-6 orang anak termasuk mereka berdua. Nilam benar. Mereka harus segera pulang. Meskipun waktu maghrib masih lumayan lama. Bukan tanpa alasan, Nilam mendesak Nuri untuk segera pulang. Gadis kurus berkuncir dua itu bisa melihat hal-hal tak kasat mata yang tidak bisa dilihat kebanyakan orang. Matanya awas. Seketika para penghuni gaib di tanah lapangan mulai berkumpul. Kebanyakan memang para Pontianak. Tapi yang cukup membahayakan adalah jin yang suka menculik anak-anak. Nilam mulai menyadari hal itu ketika matanya tak sengaja bersibobrok dengan salah satunya. Sosok berwujud nenek tua dengan kulit pucat yang berkeriput dan payudaranya menjuntai hingga ke tanah. Nenek itu tampak menyeringai di balik rimbunan pohon bambu sebelah utara tanah lapang. Nuri melihat sepupunya Eni yang masih asik bermain dengan engklek bersama 2 orang temannya. En, pulang yuk, udah sore. Eni memandang kedua temannya meminta persetujuan. Namun, Ani dan Halimah menggeleng bersamaan. Kamu duluan aja Nur, nanggung nih. Nuri melihat mimik muka aneh Nilam ketika melihat tanah lapangan dan ia merasa itu bukan hal bagus. Nuri tahu kemampuan spesial yang dimiliki sahabatnya. Kamu yakin? Pulang aja lah. Entar kalau aku ditanyain emak kamu gimana? Duh, kamu cerewet banget sih Nur. Kalau mau pulang duluan aja. Eni tetap tidak menghiraukan bujukan Nuri. Nur, udah yuk pulang aja. Dari tadi tuh wewe gombel ngeliatin kita terus. Bisik Nilam kemudian. Nuri bergidik ngeri mendengar pengakuan Nilam. Ini cepat pulang sebelum maghrib ya, sahutnya khawatir. Akhirnya keduanya mengambil langkah cepat meninggalkan tanah lapang tersebut. Sore berganti malam. Sayup-sayup terdengar suara lantunan anak-anak mengaji di sebuah duruk yang cukup besar. Ustadz Malik menjadikan duruk miliknya sebagai tempat belajar mengaji untuk anak-anak di desa Tandur Timur seusai sholat maghrib.
Nur, Nur, Nuri. Sontak panggilan itu menghentikan aktivitas anak-anak termasuk Ustadz Malik. Dilihatnya, seseorang wanita paruh baya, bertubuh tambun, dan pria tua di sampingnya menghampiri Nuri. Mimik wajahnya terlihat sangat khawatir. "Iya, Mak Farida," sahut Nuri kemudian. "Kamu tadi main sama Eni kan? Kamu tahu nggak Eni sekarang di mana?" "Loh, emang Eni belum pulang?" "Kalau Eni sudah pulang, ngapain Mak tanya kamu?" Nuri beradu pandang dengan Nilam yang berada di sisinya. "Tadi Nur udah ngajak Eni pulang, tapi Eninya nggak mau karena masih main neklek sama Ani dan Halimah. Ya kan, Nil?" Nilam mengangguk mengiyakan. Kini mata Mak Farida beralih mencari sosok yang dimaksud Nuri. Hingga akhirnya beberapa anak di ujung barat duruk berpindah posisi, memberi ruang jeda agar Mak Farida bisa melihat jelas Ani dan Halimah yang ternyata berada di belakang mereka. "Ani, Halimah, bener kan kalian tadi main sama Eni?" Ani dan Halimah saling pandang dengan sedikit ketakutan. Gini Mak, tadi seusai main engklek, kami sudah mengajak Eni pulang. Cuma Eninya masih pengen main peta umpet sebentar. Terus Ani tampak menelan ludah. "Terus ya udah kita main sebentar. Saya yang jaga. Saya cuma ketemunya Halimah. Eninya ngilang. Saya dan Halimah udah cari-cari Eni. Tapi kami kira Eni udah pulang," jelasnya kemudian. "Wewe gombel," saut Nilam lirih. Nuri melirik Nilam dengan perasaan tak enak. Raut muka Mak Farida pun terlihat berang. "Terus Eni di mana sekarang?" Kami nggak tahu, Mak," sahut Halimah terbata-bata. "Ya Allah, Pak. Eni di mana, Pak?" Mak Farida akhirnya menangis terseduh-seduh sambil memeluk suaminya. Sontak, suasana di sekitar situ menjadi sangat kisruh. Ustadz Malik berusaha menenangkan mereka dan menghampiri Mak Farida. "Mak Farida, mohon tenang dulu. Apa Eni sudah dicari ke rumah sanak saudara atau rumah teman-temannya?" "Sudah Pak Ustadz, kami sudah mencari kemana-mana. Lalu kami ingat Eni sempat pamit bermain bersama Nuri." Tampak beberapa warga yang tak sengaja lewat akhirnya menghampiri durung milik Ustadz Malik. "Assalamualaikum. Ada apa ini ribut-ribut?" "Eni, anak kami hilang," saut Pak Romli, suami Mak Farida dengan suara bergetar. "Astagfirullahaladzim, bagaimana bisa?" Keributan semakin tak terkendali. Mak Farida masih menangis. Ustadz Malik berusaha tenang dan memikirkan solusi. "Tenang bapak-bapak, Mak Farida, begini saja. Tolong Bapak Isman dan Bagus kumpulkan warga laki-laki, kita cari Eni bersama-sama di seluruh desa." Pria berusia 35 tahun itu tampak berpikir sejenak. "Jangan lupa bunyikan kentongan saat mencari Eni. Saya akan menyusul setelah mengantar anak-anak pulang ke rumah masing-masing." "Nggih Pak Ustadz," saut Pak Isman. "Dan Pak Romli tolong titipkan Mak Farida di rumah kerabatnya saja. Sedang Pak Romli boleh ikut mencari Eni." Pak Romli hanya mengangguk pasrah. Akhirnya beberapa warga desa Tanjur Timur akan mulai pencarian Eni. Sedang Ustadz Malik mengantar pulang anak didiknya satu persatu. "Eni dibawa Wewe Gombel Ustadz," saut Nilam tiba-tiba. Saat itu tinggal mereka berdua kloter paling akhir yang diantarkan Ustadz Malik pulang ke rumah. Ustadz Malik tersenyum kecut. Dia tahu Nilam bisa melihat hal-hal gaib. Salah satunya berkat kodam yang dimilikinya. "Saya tahu. Tadi saya melihatnya di balik pohon bambu di tanah lapang. Makanya Nuri saya ajak cepat pulang. Ya kan Nur?"
Nuri meringis mendengar perkataan Nilam, karena dia sendiri tidak bisa melihat wujud wewe gombel yang dimaksud. Pak Ustadz, kalau Eni nggak cepat-cepat ditemukan, dia bisa hilang selamanya. Hus, jangan ngomong gitu Nil, saut Nuri khawatir. Bagaimanapun, Eni masih kerabatnya. Insya Allah Eni bakal ditemukan. Kita doain saja ya. Ustadz Malik tahu nggak? Wewe gombel itu merupakan salah satu peliharaannya Mbak Darso. Ustadz Malik terkejut menghentikan langkahnya dan memandang ke arah Nilam dengan mimik yang serius. Kamu tahu dari mana? Barusan. Eyang Kakung yang ngasih tahu. Kamu tahu Eni disembunyikan di mana sama wewe gombel itu? Nilam tampak berpikir sejenak. Lalu ia menggeleng. Eyangku nggak ngasih tahu, Ustadz. Nuri memandang Nilam dan Ustadz bergantian. Meskipun penglihatannya terbatas karena cahaya obor yang temaram, tapi Nuri masih bisa melihat wajah khawatir milik Ustadz Malik. Usai mengantar Nilam dan Nuri, Ustadz Malik segera menghampiri kerumunan warga yang sudah berkumpul di depan rumah Mak Farida. Gimana Ustadz? Bisa kita mulai pencariannya? Tanya Pak Rahmat yang merupakan salah seorang yang dituakan di desa. Ustadz mengamati beberapa warga yang membawa kentongan dan sebagian lagi membawa obor. Ingat ya bapak-bapak, panggil nama Eni dengan suara lantang sambil bunyikan kentongan. Telusuri seluruh desa. Jangan lupa selalu berdoa. Pikirannya jangan kosong, tegas Ustadz Malik kemudian. Berarti benar nih, si Eni diculik sama wewe gombel.